Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan penjelasan dari matan kitab Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Al-Imam As-Sunhaji rahimahullah. Kita masih membicarakan tentang bab mengenal tanda-tanda i'rab. Yang sebelumnya kita sudah masuk tanda i'rab bagi rofa. Yang pertama adalah dhammah, kemudian yang kedua adalah wawu, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang kedua, yaitu tanda rofa yang berupa wawu. Berkata al-muallif rahimahullah, qala al-muallifu rahimahullah, wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini fi jam'il mudzakkari salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Wa ammal wawu, dan adapun wawu, fatakunu alamatan lirraf'i, dia menjadi tanda bagi rofa, fi mawdi'aini, pada dua tempat. Fi jam'il mudzakkari salimi, pada jamak mudzakkar salim, wa fil asma'il khamsati, dan pada al asma'ul khamsah. Wahia, dan al asma'ul khamsah itu adalah abuka, ayahmu, wa akhuka, dan akhuka, saudara laki-lakimu, wa hamuka, dan hamuka, iparmu, wa fuka, dan fuka, mulutmu, wa dhu malin, dan dhu malin, orang yang memiliki harta atau orang yang berharta atau orang kaya. Di sini al-muallif rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasannya wawu menjadi tanda bagi rofa pada dua tempat. Yang pertama adalah pada jamak mudzakkar salim, dan yang kedua adalah terdapat pada al-asma'ul khamsah. Sehingga jamak mudzakkar salim, ketika dia dalam keadaan rofa, tanda rofa'nya adalah wawu. Jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang menunjukkan laki-laki yang mendapatkan tambahan yang pertama atau bentuk pertama tambahannya wawu dan nun, bentuk kedua tambahannya ya dan nun. Kita ambil satu contoh lafadz mu'minun. Bentuk pertama jamak dari mu'minun untuk mudzakkar salim adalah mu'minuna. Bentuk kedua mu'minina. Ya, coba kita latihan sedikit ya. Misal ada muslimun, jamak mudzakkar salimnya apa? Muslimuna atau muslimina gitu. Lagi coba misalnya ada munafiqun, maka menjadi munafiquna dan munafiqina. Lagi misalnya muwahhidun, jamak mudzakkar salimnya muwahhiduna atau muwahhidina. Ya, dari sini kita tahu bahwasannya
jamak muzakkar salim itu memiliki dua bentuk. Adapun ketika dia dalam keadaan rofa, maka tanda rofanya itu wawu. Sehingga kita mengambil yang di situ tambahan wawu dan nun. Misal mu'minun menjadi mu'minuna atau mu'minina. Dan yang rofa adalah yang pakai wawu, yaitu yang apa? Yang mu'minuna, itulah yang rofa. Ya, jadi tanda rofanya itu wawunya, adapun nunnya itu dia hanyalah gantian dari tanwin pada isim mufradnya. Ya, sehingga pada lafadz mu'minun ketika rofa menjadi ketika jamak adalah dalam keadaan rofa mu'minuna. Kalau muslimun maka jamaknya ketika rofa adalah muslimuna. Kalau muwahhidun muwahhiduna, yaitu yang menggunakan wawu, bukan yang menggunakan ya. Ya. Contoh dalam ayat misalnya yaitu surat Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minuna, gitu. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Di sini lafadz al-mu'minun, ya, al-mu'minuna dia sebagai fa'il dari aflaha. Sehingga dia dalam keadaan rofa dan tanda rofanya adalah wawu. Kemudian wafil asma'il khamsati, dan pada al-asma'ul khamsah. Wahia dan al-asma'ul khamsah itu namanya saja isim-isim yang 5, sehingga jumlahnya 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ya, perlu diketahui bahwasannya mudhof ilaihnya di matan ini dicontohkan dengan dhamir kaf, abuka. Dan ini bukan berarti harus selalu dhamirnya kaf. Ya, tidak selalu kaf. Bisa juga dhamir-dhamir yang lain. Ya, kan, tapi di sini dicontohkan sebagai misal, ya, sebagai contoh saja, bukan sebagai pembatasan yang mengharuskan dhamirnya kaf. Ya, bahkan lafadz abuka misalnya dhamirnya ini bisa juga diganti dengan isim zahir, dan ini sangat banyak. Misal Abu Muhammadin, ya, Abu Muhammad, Abu Yusuf, itu kan sangat banyak kita jumpai yang pakai abu gitu ya. Abu Usamah, Abu Zaid, Abu Maryam dan sebagainya. Itu contoh bagian atau sebagian dari contoh al-asmaul khamsah. Perlu diketahui bahwasanya al-asmaul khamsah itu punya 3 bentuk. Ya, di sini dicontohkan yang satu bentuk, yaitu yang menggunakan wawu karena sedang berbicara tentang rofa. Ya, contoh ya, abuka, nanti bentuk lainnya abaka, satunya lagi abika, masing-masing punya 3. Ya, kita simak yang ada di sini ya, tuntun ya, semoga dengan ini menjadi hafal gitu ya. Abuka, abaka, abika. Coba. Abuka, abaka, abika. Kalau akhuka menjadi apa? Akhuka, akhoka, akhika. Kalau hamuka, hamuka, hamaka, hamika. Kalau fuka, fuka, faka, fika. Kalau dzumalin, dzumalin, dzamalin, dzimalin. Itulah al-asmaul khamsah. Dan al-asmaul khamsah ketika rofa adalah yang menggunakan wawu. Tanda rofanya itu wawunya. Abuka ini menunjukkan rofa. Nanti ketika yang lainnya ada abaka dengan alif dan ada abika dengan ya, itu menunjukkan bukan rofa. Yang rofa adalah yang menggunakan wawu gitu ya. Kemudian diberikan contoh di sini, yaitu pada surat Al-Qasas ayat 23. Ya, contohnya adalah wa abuna syaikhun kabir, dan bapak kami adalah orang syekh, yaitu orang yang sudah sepuh, sudah tua ya. Ya, di sini apa syahidnya? Syahidnya adalah lafadz abuna.
dia rofa'nya karena sebagai mubtada. Ya, nanti kita akan belajar terus dan nanti insya Allah akan ketemu dengan istilah mubtada. Semua mubtada pasti rofa. Ya, sehingga di sini menggunakan wawu. Wa abuna, bukan abana, bukan abina, tapi abuna. Karena dia adalah al-asma'ul khamsah yang dalam keadaan rofa karena sebagai mubtada, ya, sebagai mubtada. Ya, demikian juga lafadz yang lainnya, ya, bisa dikembangkan sendiri. Akhu, ya, akhuka, misalnya akhuna, misalnya setelahnya berupa isim zahir akhu Muhammadin, yang artinya saudara laki-lakinya Muhammad, gitu. Ya, demikian juga hamuka, fuka, dan zumalin. Ya, contoh kalimat biasa misalnya jaa abuka, jaa akhuka, jaa hamuka, jaa fuka, jaa zumalin. Ya. Dan juga misalnya isim zahir jaa abu Muhammadin, jaa akhu Muhammadin, jaa hamu Muhammadin, jaa fu Muhammadin. Ya, kalau ini lafadzu ini diidhofahkan kepada isim jenis, misalnya jaa zu khuluqin, ya, telah datang orang yang berakhlak, yaitu orang yang akhlaknya baik, seperti itu. Demikian ikhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.